Halo Andoko. Halo Nina. Halo Eci. How are you both? Very good, very good. Good. Super sekali loh. Super sekali. Thank you all very much for joining. Take it seriously today. I really appreciate your time. Hari ini kita akan membahas mengenai financial planning. Oke. Okay. I'm going to start with Andoko. Ya. Everyone wants to live a well prepared life ya. Yeah. Maunya hidupnya enak, a good life. Yeah. Tapi the consequences-nya tuh harusnya mereka punya a good financial planning juga, Betul. Ya kan? Tapi pada faktanya tidak semua orang memiliki background pendidikan formal, pendidikan formalnya tuh finance, gitu. Betul. Saya mau tanya, bagaimana caranya kita untuk bisa dapat ilmu yang terpercaya mengenai itu? Karena sekarang terus terang aja ya, informasi begitu banyaknya, especially in this digital era. Ya, oke. Ini pengalaman saya pribadi. Saya juga belajar tentang financial planning tahun 2004. Ya, saya belajar melalui sebuah sertifikasi tentang financial planning. Ya, dari situ kemudian saya bisa mengetahui financial planning secara helikopter view-nya seperti apa, kemudian secara komprehensifnya seperti apa, sehingga nanti membantu kita juga untuk mengetahui sebenarnya apa kebutuhan kita, kemudian apa tujuan keuangan kita, apa aja produk keuangannya dan aspek-aspek yang lainnya. Personally ya jadinya ya. Jadi saran saya adalah bisa belajar dari misalnya kalau teman-teman mau menjadi perencana keuangan, atau ada juga yang kadang-kadang saya sendiri juga misalnya ada murid-murid saya yang misalnya mereka tuh hanya pengen tahu aja tentang financial planning gitu jadinya ya, sehingga mereka benar-benar mau belajar dari dengan membayar mengikuti sebuah program sertifikasi, atau mereka juga bisa belajar dari orang-orang yang sudah mendahului atau mereka yang sudah belajar sebelumnya ya, sehingga mempersingkat kurva belajarnya. Contohnya misalnya butuh waktu 17 tahun buat saya mendalami financial planning. Tapi ketika saya sharing session ke orang lain itu nggak perlu membutuhkan 17 tahun kan. Sebenarnya paling nggak mungkin berapa tahun ke depan. Dia bisa mempersingkat kurva belajarnya. Dan sekarang saya juga cermati bisa juga belajarnya dari buku, dari training, dari Zoom, dari manapun ya. Apalagi era digital ya. Mereka bisa tinggal lewat handphone aja belajar ya dengan YouTube dan yang lainnya. Apapun itu, yang jelas membantu mereka untuk bisa mandiri secara finansial jadinya. Yang saya cermati memang seperti yang Hersi bilang, sebagian orang belajar financial planning itu sepotong-sepotong jadinya, sehingga misalnya investasi aja atau asuransi aja atau misalnya hal-hal yang lainnya ya, sehingga kadang-kadang mereka nggak tahu helikopter view-nya di mana, kemana tuh arahnya tujuan financial planning. Kurang lebih seperti itu Hersi. Kalau misalnya mau ada orang tanya gitu ya ke saya, udah interview Andoko harusnya bisa menjawab pertanyaan ini. Apa sih pengertian financial planning yang secara basic tuh apa? Apakah misalnya langkah pertamanya tuh kita harus ngapain, ya kan? Terus apakah kita harus bikin goal dulu, terus bikin plan towards itu, atau mungkin kita lihat kita hari ini dulu nih, pendapatan berapa, mapping our income dulu. Bagaimana cara kerjanya? Oke, saya kasih tahu artinya dulu ya, biar gampang. Financial planning adalah sebuah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Jadi ya. Jadi ada prosesnya tuh gitu loh. Terus ada tujuannya, terus ada manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Pertanyaannya adalah yang dimaksud manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana apa sih? Nah, yang pertama itu dimulai dari cash flow management. Bagaimana seperti tadi Hersi bilang, dia mapping bagaimana pendapatannya dia, income-nya dia, expense-nya dia. Kemudian dari situ kan ada cash flow-nya, apakah surplus, defisit, atau pas-pasan gitu ya. Dari situ dia kemudian membangun aset-asetnya. Apakah aset-asetnya aset-aset yang produktif atau yang konsumtif jadinya ya. Kemudian dari situ nanti tujuan keuangannya apa? Misalnya pendidikan anak, pensiun, atau dia pengen punya bisnis, atau dia mau haji, umroh, dan yang lain, atau vacation, misalnya traveling dan yang lainnya. Terus yang berikutnya lagi, kalau dia punya surplus, maka dia nanti akan bisa menuju ke tujuan keuangan yang lain tadi. Contoh misalnya, kalau dia mau vacation, otomatis dia harus menyisihkan sebagian uangnya dia. Kalau dia mau pendidikan anak, dia harus mulai dari jauh-jauh hari dong, ya supaya dia mendapatkan anaknya pendidikan yang terbaik. Kalau dia mau pensiun,
dia juga harus mulai dari sekarang. Justru bukan pada saat mau pensiun dia justru mau nyisihin karena ternyata waktunya nggak cukup gitu. Nah, pengalaman saya kalau misalnya saya nanganin klien, jadi dimulai ketika saya harus fact finding kepada klien saya apa tujuan fact finding, menemukan dulu nih sebenarnya tujuannya apa, personal detailnya dia seperti apa, anaknya berapa. Kemudian dia punya program asuransi yang sudah dimiliki apa, kemudian dia investasinya saat ini gayanya seperti apa, penempatannya ada di mana, risk profile-nya dia seperti apa, tujuannya apa, nanti kita akan matchingin antara tujuan dengan keuangan dia saat ini. Jadi secara sederhana juga bisa dibilang gini, financial planning adalah melihat atau sebuah pendekatan untuk melihat kondisi keuangan saat ini dan di masa yang akan datang. Demikian. Keren banget ya. Kalau saya mau ke Nina nih, mau nanya bener apa enggak sih? Kalau ada pendapat yang mengatakan semakin besar pemasukan kita, semakin kecil sebenarnya kebutuhan asuransi kita. Karena mereka berpikir pemasukan yang besar itu sama dengan dia lebih mapan, gitu. How do you see the relation between the amount of income dan juga level of preparedness itu tadi? Oke, ya sih. Aku nyambung ya apa yang disampaikan Andoko barusan. Dari yang barusan disampaikan tuh kata kuncinya adalah integrasi, terintegrated gitu kan antara tujuan, kondisi dia saat ini dan proses. Nah, ketika kita berbicara bahwa pemasukan itu besar, apakah benar kalau pemasukan besar proteksinya nggak usah gede? Toh pemasukan ini akan jadi payungnya. Nah, balik lagi kita bicara, justru ini adalah kondisi yang kita mesti benerin. Semakin dulu banget zaman saya masih kecil, mungkin dari belum lahir, itu peribahasa yang ada adalah jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nah, anak milenial nggak ngerti apa itu pasak, apa itu tiang, nggak mudeng dia. Tapi hari ini yang saya mau rasakan adalah semakin dia satisfy situasinya, harusnya ada penopang yang memastikan kepuasan ini jangan sampai melorot. Gitu. Nah, kepuasan inilah bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya adalah happy living, ada yang bentuknya adalah yang tadi mau jalan-jalan enak, mau pendidikan enak. Balik lagi itu disatuin dalam satuan yang gampang kita ngomongnya adalah kekayaan, gitu. Ya kan? Nah, kekayaan ini semakin besar, mesti parasutnya juga harus besar. Betul sih. Jangan sampai kita yang tadinya punya tujuan untuk menyediakan mata air, terus karena parasutnya kurang di tengah jalan jadi air mata gitu. Jangan sampai kita yang jadi kendali keluarga hari ini, entah suami, entah istri untuk keluarganya, karena parasutnya kurang ini lagi kita jadi kendala. Nah itu tadi, jadi balik lagi ke pertanyaannya, apakah benar kalau asetnya udah gede, kekayaannya udah banyak, nggak perlu proteksi? Justru semakin besar proteksinya semakin gede. Tinggal nanti kita mikir, pasti orang mikir, aduh terus mesti siapin berapa buat proteksinya kalau gue semakin kaya. Nah ini ada proses, that's why kita menggandeng nih perencana keuangan supaya itu bisa manageable. Seperti itu, kurang lebih itu ya. Keyword yang bagus ya, manageable. Kalau dari Andoko sendiri, apa sih kriterianya hidup itu well prepared? Kalau well prepared itu sih simpelnya adalah berkaca dari pengalaman klien-klien saya misalnya ya. Saya akan lihat nanti tadi tujuan keuangannya dia apa, terus dia apakah sudah punya cash flow-nya seperti apa, kemudian nanti apakah dia sudah punya tujuan keuangan yang sudah komprehensif tadi ya. Misalnya paling gampang ya kalau di individu atau keluarga itu dia pengen punya tabungan, investasi, dia bisa punya asuransi, dia mau investasi di sebuah instrumen investasi yang nanti buat bisa mencapai tujuan keuangan seperti pensiun, pendidikan anak ya. Kemudian pada saat yang bersamaan juga dia itu ingin juga menikmati. Jadi jangan sampai saving tapi dia lupa menikmati gitu kan jadinya. Saya pernah punya klien misalnya yang ketika istrinya itu saving dulu, suaminya marah-marah justru jadinya karena kan mereka butuh balance juga, betul nggak jadinya ya. Nah, oleh sebab itu mereka harus memposkan beberapa income-nya dia pada hal-hal terkait dengan tujuan tadi ya. Bahkan kita juga mesti tahu juga apakah mereka something happen sama pencari nafkah tunggalnya, ada sesuatu kah misalnya seperti polis asuransi atau misalnya surat wasiat misalnya ya nggak, itu kan seringkali kalau ngomongin surat wasiat kan bisa jadi ribut ya jadinya ya. Padahal justru surat wasiat disiapkan itu untuk menghindari keributan di masa yang akan datang gitu ya. Awalnya. Tapi biasanya kalau kita ngomongin surat wasiat ke orang tua kita malah marah-marah karena dia soalnya dia tersinggung kan, soalnya dia
kita mendoakan dia cepat mati gitu ya, padahal kan enggak sebenarnya gitu. That's a part of wealth preparation juga ya. Betul. Jadi asuransi itu bisa dibilang sebagai salah satu instrumen untuk mencapai hidup yang terencana dengan baik lah, hidup yang enak. However, kita sebagai orang awam kadang perlu pengetahuan dan kebijakan yang terarah gitu ya, dalam menentukan kita nih mau bergabung di asuransi yang mana gitu, dan seperti apa. Sebagai direktur Aksa, saya ingin tahu nih, apa sih miskonsepsi yang paling sering ditemui oleh para pemegang asuransi itu, dan bagaimana cara menghindari salah kaprah dalam membeli asuransi. Oke, mungkin aku mulai dengan ini ya, dengan satu statement dulu bahwa asuransi memang bukan satu-satunya jawaban ketika kita mengalami resiko, tapi asuransi menjadi jawaban pertama cash ketika resiko itu datang gitu. Nah, ini yang seringkali kita tidak mempersiapkan itu dengan baik. Kalau saya boleh mundur sedikit, ibarat anak nih ya, asuransi ini anak bungsu gitu. Dimana masyarakat kita terlahir pertama dengan saving. Di tahun 50-an, Indonesia digembar-gemborin dengan gemar menabung. Seperti itu, anak kecil lagu Bing Bing Bang yuk, ayo kita ke bank. Bing Bing Bang hey, kita nabung. Nah, tapi lagu itu kalau saya boleh ralat dikit, Bing Bing Bang hey, jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Nah, ini bahaya sayang. Nah, karena orang berpikir udah saving aja, nggak usah dihitung, tahu-tahu dapat untung. Nah, inilah miskonsepsi pertama yang kemudian meninabobokan nih generasi berikutnya. Dipikir kalau udah saving kelar, padahal saving itu adalah cuma untuk tabungan. Dan untuk kita rata-rata masyarakat yang ada, tabungan ini nggak pernah numpuk begitu, karena itu tadi banyakkan nariknya daripada nabungnya itu. Somehow kalau tadi balik ke pertanyaan awal dengan Andoko bahwa orang mesti punya tujuan, dengan hanya menabung saja tujuan ini susah banget untuk dicapai, apalagi di tengah jalan banyak banget adjustmentnya. Nah, kemudian orang berpikir bahwa kalau kayak gitu aku harus temenin nih si tabungan. Anak kedua muncul nih, itu sekitar era 80-an. Indonesia mulai dididik tentang pentingnya berinvestasi seperti itu. Walaupun memang pameo saving yang kata dasarnya save ini belum hilang. Ketika orang belajar untuk melakukan investasi pun orang masih pengennya save. Padahal investasi udah nggak bisa, kita udah melangkah satu tapakan lagi, high risk, high return, low risk, low return. Nah, orang kita rata-rata maunya high return, low risk, nggak ketemu gitu. Human nature ya. Nah, untuk menjembatani dua hal itu, kita perlu yang tadi di awal saya bilang, yaitu pengaman. Pengaman ini seolah-olah seperti anak ketiga yang baru lahir belakangan, cuman kadang dia kesian gini, si proteksi ini atau asuransi ini jadi kesiannya kenapa? Karena dia anak bungsu yang harus melindungi kalau kenapa-kenapa dengan saving, yang harus melindungi dari kenapa-kenapa dengan investasi. Mungkin aku bahas nanti ya. Tapi balik lagi, miskonsepsi inilah yang kemudian orang berpikir ya udah perencanaan itu entar-entar aja, nggak usah sekarang, masih sehat gitu ya, masih pengen menikmati gitu. Once beneran udah kepepet, udah kalang kabut semuanya, seperti itu. Yang kedua, kesalahan yang sering kali terjadi adalah yes, aku berencana, tapi perencanaannya terlalu konservatif gitu. Pokoknya ya udahlah, pokoknya ada tabungan dikit, ada investasi dikit gitu. Jadi balik lagi, kita nggak inspect what we expect, seperti itu. Nah, kalau kita punya ekspektasi besar ya inspeknya mesti gede dong itu. Nah, itu yang sering kali terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Dan satu lagi yang tadi Andoko sampaikan, edukasi untuk membuat perencanaan awal itu susah banget. Termasuk saya nih ya, biasanya orang kalau udah kepepet baru panik, kalang kabut bikin planning, once itu terjadi udah terlambat. Nah, dengan kita ngobrol seperti ini, harapan kita juga ayo. Kadang orang berpikir bahwa entar aja deh buat perencanaan kalau udah masuk usia mau pensiun. Entar aja deh kalau anakku udah lahir, biaya pendidikan udah beres baru bikin perencanaan. Justru itu yang terjadi, makin gede gapnya. So balik lagi pertanyaan, apa sih miskonsepsinya? Udahlah, yang paling penting adalah planning starting now. Dan satu lagi, sayang, planning itu cuma 1%. Orang nggak planning salah. Tapi setelah planning apakah benar? Belum tentu. Karena planning cuma 1%, 99%-nya adalah eksekusi. Nah, eksekusi ini adalah perlu yang namanya disiplin. Kadangkala kita
punya perencanaan tapi tidak berdisiplin untuk melakukan rencananya. Itu sih. Bener banget sih ya. Ya, ini kalau nggak kita tahu tapi kalau nggak diungkapkan jadi kayak belum diingatin. Apalagi kayak perempuan kayak saya udah bikin perencanaan, terus tiba-tiba ada diskon 70%. Tiba-tiba kita mikir nggak apa-apa deh, ntar aja di bulan depan gitu. Terus itu terjadi seperti itu. Perempuan dan laki deh sekarang juga. Oh, laki juga ya? Sama ya. Kalau gitu bisa nggak sih di-share ke kita ya? Jadi a strategic formula dalam membeli sebuah asuransi. Kita tuh kalau mau beli asuransi tuh produk yang mana duluan atau gimana tuh selanjutnya apa, kesehatan dulu atau apa dulu, gimana tuh strategic formulanya? Thank you banget Tete. Aku senang banget ada pertanyaan seperti ini yang muncul di era pandemi karena hari ini saya punya punya analogi yang berkaitan dengan pandemi gitu. Kalau di pandemi garda depan untuk protokol kesehatan masker gitu kan, mesti masker, social distancing, cuci tangan, sering-sering swab dan segala macam. Nah, sama asuransi pun sebenarnya biar gampang untuk mengenalinya, dia itu seperti masker 3 lapis gitu. Lapis pertama yang paling pertama kalau kita bicara, kadang kan kita ngobrol seperti ini orang kemudian baru sadar di usia dia yang mungkin sudah 35 tahun, mungkin dia udah 40 tahun, udah panik nih mesti gimana dulu nih. Nah, biaya sekolah anak terus jalan, cicilan masih banyak, terus pasti asuransi juga gitu. Nah, makanya yang pertama kayak masker aja, lapis pertama adalah asuransi kesehatan dulu. Kadang orang-orang yang workaholic kayak gitu kan kerja mati-matian buat ngumpulin duit. Ketika dana atau aset itu sudah terkumpul, gara-gara sakit itu bisa hilang satuannya dalam waktu seminggu 2 minggu. Contoh kayak COVID aja, itu di data yang kita punya yang rata-rata dia harus berobat, itu average-nya sekitar 126 juta biaya per COVID, yang bukan isoman ya. Nah, kebayang nggak sih kalau anak milenial, keluarga muda, nabung, tiba-tiba habis cuman dalam waktu 1 minggu 126 juta. So balik lagi yang pertama adalah masker pertama kalau harus memilih, kalau dananya banyak itu mesti punya 3-3-nya, 3 lapisnya mesti punya. Tapi kalau dananya mungkin perlu di manage tadi, yang pertama adalah asuransi kesehatan gitu. Karena asuransi kesehatan itu di Indonesia faktanya adalah 70% masyarakat Indonesia sebelum bye-bye itu dia lewat rumah sakit gitu. Dan biaya rumah sakit itu adalah biaya yang inflasinya lebih tinggi dari inflasi apapun. Dan for your information, hari ini 1 hari rawat inap di rumah sakit tertentu itu udah sama dengan rawat inap di hotel bintang 5 plus gitu ya. Ya kan? Memang. Ya kan? Nyesek banget gitu loh. Dan kalau di hotel kita masuk benar-benar untuk leisure, menikmati, ini setiap kali kita masuk rumah sakit, setiap kali dokter visit bukannya kita tenang, deg-degan. Berapa ini? Dokter pencet sini argo naik, dokter pencet sini argo naik. Itu yang sering saya bilang justru akan menjadi orang makin tidak nyaman dengan itu. Nah, makanya kita bagi-bagi tugas. Teman-teman nasabah untuk fokus cari duit, sisihin dikit aja untuk kita jagain kalau terjadi itu. Jadi masker pertama adalah kesehatan. Nah, kalau udah masker kesehatannya udah punya, pertanyaan kedua adalah perlu lagi nggak? Perlu. Nah, sekarang kita punya masker kedua adalah untuk critical illness. Supaya terjadi perlindungan, supaya jangan sampai si krisis ini menjadikan uang kita jadi kritis. Gitu. Berbeda ya berarti. Berbeda kesehatan gitu. dengan critical beda. illness. Kalau yang kesehatan masker pertama tadi itu lebih kepada untuk inpatient, rawat inap, berapa total kwitansinya itu kita bayarin semua gitu. Nah, sementara yang critical illness adalah untuk memastikan ketika terserang penyakit kritis tetap sehat gitu. Jadi si masker kedua ini bukan buat kalau dia meninggal dunia, bukan. Justru membuat bagaimana dia tetap hidup dan tetap sehat gitu. Fakta membuktikan bahwa orang terkena penyakit kritis itu psikologi efeknya lebih ngeri daripada sekedar kondisi fisiknya dia. Nah, kalau dia sudah punya peace of mind, ya udah tenang aja. Bahkan kita punya pasien ya masuk rumah sakit pakai baju operasi itu happy banget loh, foto ting begitu. Kenapa? Karena dia punya tenang, operasinya aman, kwitansinya ada yang ngeberesin seperti itu. Jadi itu kedua. Dan menariknya program-program critical illness tuh banyak seperti itu. Bahkan khususnya di perusahaan kami, produk critical illness ini produknya udah seperti money back guarantee gitu. Jadi sakit nggak sakit uang dibalikin. Kan hitung-hitung investasi gitu. Kalau investasi di bank ada return, ini investasi di kesehatan adalah peace of mind tadi. Sakit nggak sakit periode tertentu dikembaliin. Nah, kalau sudah punya yang kedua, yang ketiga nih garda terakhir. Garda terakhir adalah
kita tuh kan nggak cuma hidup buat kita hidup juga buat orang yang kita cintai. Nah itu tadi, jangan sampai hari ini orang yang kita cintai hidup bareng kita happy-happy. Begitu kita nggak ada, dia langsung melorot gaya hidupnya, kan yang nggak mau. Nah itu yang kita sebut dengan legacy. Ini juga ada. Nah 3 masker ini kalau bisa dimiliki sedini mungkin itu lebih enak. Bener gitu. Semakin tua kayak saya gini, kalau udah umurnya tua gini, sayanya yang mau, perusahaan asuransinya yang nggak mau gitu. Karena asuransi itu bukan dibeli, asuransi itu didaftar. Ada orang yang punya duit, tapi kesehatannya nggak masuk, kita juga nggak bisa terima seperti itu. Kalau dari sisi Andoko sebagai seorang financial planner, bagaimana cara kita memilih produk dan service yang terpercaya? Oke. Baik, paling gampang yang pertama kita harus lihat apakah produk keuangan itu diregulate oleh regulator. Dalam hal ini misalnya adalah Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ya. Yang kedua, kita lihat misalnya produk ini nanti cocok nggak sama tujuan keuangan kita. Karena kan kita punya tujuan keuangan tadi banyak kan. Ada yang tadi buat pendidikan, ada yang buat pensiun, ada buat yang misalnya umroh, haji dan yang lainnya misalnya gitu ya. Terus yang berikutnya yang ketiga adalah kita juga bisa lihat siapa yang menjual produk ini. Apakah mereka memiliki sertifikasi tertentu pada saat mereka menjual produk ini? Itu bisa dicek berarti ya? Sebenarnya kita bisa nanya sama si agen pemasarnya, siapapun dia gitu ya. Kemudian yang keempat, tentu berkaitan juga dengan siapa yang mengeluarkan produk ini. Ya, mengeluarkan produk ini tentunya juga harus dilihat kinerja keuangan dari si perusahaan. Karena jangan sampai kita beli produk, tapi kinerja keuangannya itu ternyata kurang bagus ya. Sehingga membuat produk ini pada saatnya kita butuhkan malah justru tidak bisa. Karena perusahaan nggak mampu untuk membayarnya gitu ya. Paling gampang misalnya contoh, kalau di perusahaan asuransi yang jadi ukuran adalah RBC, betul ya Bu Dina ya? Betul, ya. RBC 120% minimal ya. Tapi kalau di bank dia harusnya CAR, Capital Adequacy Ratio atau rasio kecukupannya. Ya, itu juga ada 8% ya. Kemudian kita juga bisa ngeliat sebenarnya laporan keuangannya. Bagaimana antara aset dengan kewajibannya dia. Bisa kita lihat ya laporan? Itu bisa, laporan keuangannya sebenarnya. Kan jadi paling dia juga harus melihat bahwa apakah perusahaan asuransi ini atau bank ini atau perusahaan aset manajemen sekuritas mereka melakukan audit terhadap laporan keuangannya. Karena kalau di audit berarti kan paling tidak dia harus transparan. Transparan, gitu iya. jadinya. Nah itu kira-kira yang perlu diperhatikan oleh si individu atau keluarga ketika memilih produk atau maupun servisnya. Dan jangkauannya juga perlu diperhatikan. Misalnya apakah seluruh Indonesia atau ke internasional, ya servisnya juga perlu diperhatikan. We all need to hear that ya, kayaknya yang jadi belajar. Yeah. Beberapa produk asuransi itu kan seringkali dikaitkan dengan investasi. Bisakah Anda menjelaskan tentang itu dan apa tuh kelebihannya? Karena saya ingin tahunya juga kapan sebaiknya kita mempertimbangkan untuk bergabung dalam asuransi macam ini. Oke. Yap, sebenarnya kalau kita berbicara produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi itu relatif produk yang umurnya masih sangat muda. Kenapa itu muncul? Istilah gampangnya orang mengenalnya dengan produk unit link gitu. Ya, kalau kita bicara produk asuransi sendiri sebenarnya awalnya itu cuma produk term. Produk term ini produk yang kalau orang awam biasanya bilangnya produk angus gitu. Bayar, kalau terjadi risiko baru terima. Nah, tapi karena saya cerita ini supaya bisa komplit ya. Iya, benar. Karena kalau orang berbicara cuma seperti itu dia rugi. Dia bilang, aduh rugi dong, aku beli asuransi tapi nggak menikmati. Seperti itu. Kemudian muncullah produk yang kedua namanya produk whole life. Produk whole life itu produk yang panjang sampai umurnya biasanya usia meninggal dunia. Oh gitu, nah, seumur hidup? Seumur hidup gitu. Nah orang senang nggak? Senang karena akhirnya dia di cover panjang. Kalau tadi kan cuma setahun. Tapi balik lagi, kepanjangan, kelamaan nunggunya. Mungkin pada saat meninggal aku udah nggak nafsu lihat duit, nafsunya lihat tanah mungkin gitu ya. Nah muncullah asuransi yang di tengah-tengah namanya asuransi dwiguna. Asuransi dwiguna seperti namanya dwiguna, jadi ada proteksinya, ada juga unsur tabungannya atau akumulasi dananya. Tapi balik lagi asuransi dwiguna ini memiliki banyak sekali keterbatasan sebenarnya. Karena ketika orang harusnya bayar premi, lupa bayar premi, itu polisnya bisa lapse seperti itu. Nah, di tahun 90-an muncullah kefleksibelan. Pada saat itu di dunia investasi muncul yang namanya reksadana, gitu kan? Reksadana ini kan memampukan orang dengan dana terbatas untuk ikutan investasi, gitu. Nah, di dunia asuransi juga muncul itu yang namanya unit link. Nah, konsep unit link ini adalah sebenarnya kalau buat anak milenial hari ini tuh harusnya seneng banget. Konsepnya adalah fleksibel. Fleksibel artinya gini,
Preminya bisa disesuaikan dengan usianya, disesuaikan dengan kebutuhannya, seberapa dompetnya mampu. Keren yang pertama. Yang kedua, fleksibilitasnya ini adalah ketika dia dananya banyak, dia perlu duit, boleh nggak diambil? Boleh. Di asuransi term, whole life, dan endowment nggak boleh ambil at any time. Di unit link ada masa-masa di mana dia harus ngambil. Terus nggak minta-minta, lagi masa perlindungan tiba-tiba, aduh lagi paceklik nih, tiba-tiba nggak sanggup bayar gitu ya. Harus ngerti nggak sih arti paceklik? Kira-kira aku doang yang ngerti ya. Lagi apes gitu ya, nggak bisa bayar. Nah di unit link ini ada fasilitas namanya cuti premi. Aku nggak bayar premi dulu deh gitu, karena dananya masih terakumulasi. Nah, fleksibilitas inilah yang sebenarnya dikemas di dalam unit link, termasuk di dalamnya menjadi satu bentuk produk yang memberikan one stop shop solution. Mau proteksi di dalamnya ada, mau investasi juga ada, dananya terjangkau. Kemasan kerennya seperti itu. Nah, tapi kemudian di tengah jalan adalah sedikit penyelewengan gitu, yang harusnya cuti premi diberikan untuk just in case kalau kondisi mepet tadi, itu dijual jadi gimmick awal. Beli deh, kapan-kapan mau berhenti bayar premi juga nggak apa-apa. Nggak bisa. Nah ini yang ngeri, ketika investasi down, problem. Nah menjawab pertanyaan tadi, kapan sih aku punya asuransi seperti itu? Justru ketika dompet dia pas-pasan, ketika dia perlu proteksi besar, pada saat itulah dia perlu produk yang ini. Karena produk ini preminya affordable banget dan bisa dibayar bulanan, bisa dibayar 3 bulanan, bisa dibayar 6 bulanan, dan bisa bayar tahunan. Bisa kita Terus atur ya. satu lagi, dia memiliki accessibility. Kalau asuransi term, whole life, endowment, dia bayar premi, terserah perusahaan asuransinya kelola. Mau ditaruh dananya gimana? Kalau di sini, kalau dia ngerti investasi, dia lagi lihat nih, ini kondisi-kondisi pandemi ini, harusnya waktunya taruh gede karena saham bakal bullish lagi. Dia bisa loh milih saham walaupun preminya minimal, dia bisa atur. Atau kita mikir, aduh usia aku udah segini ya, kayak takut deh, aku main yang konvensional aja. Boleh. Nah jadi balik lagi, asuransi unit link ini adalah asuransi yang bagus banget kalau saya boleh bilang. Sangat menguntungkan nasabah, cuman memang di lapangannya sedikit terjadi misrepresentasi, mis-selling, sehingga itu tadi nggak ketemu. Padahal asuransi ini yang paling fit dan paling suitable dengan nasabah, terutama nasabah-nasabah yang dananya lagi padat seperti itu, dan nasabah-nasabah yang perlu proteksi besar. Di sini bisa, dia bisa mix and mix. Misalkan dari dana aku yang segede ini, aku pengen porsi investasinya digedein dong, bisa. Aku pengen proteksinya digedein, bisa. Mau win-win, bisa. Dan itu bisa dilakukan dengan sangat mudah dibanding asuransi yang lain. Jadi sekarang waktunya buat beli produk ini. Gitu ya. Bisa nggak sih Handoko? Ya. Kita balik lagi nih ya, agak switch ke masalah financial product. Bisa nggak sih gara-gara kita terlalu banyak nih punya financial product, ya kan? Malah jadi punya financial problem gitu. Mungkin nggak terjadi. Gimana cara menghindarinya? Karena apa? Sometimes people get really excited gitu ya. I want that gitu. Oke. Itu mungkin terjadi ya. Dalam konteks apa mungkin terjadi? Misalnya contoh, saya pernah punya klien, misalnya dia punya polis asuransi sampai 10, ya 10. Dia punya penghasilan itu kurang lebih, bukan penghasilan, pengeluarannya ya 80 juta. A month? A month. A year? Iya, a month. A month, ya 80 juta ya. Terus dia calling saya, Pak, saya mau ketemu karena tiap bulan itu saya bayar 20 juta. Bayar premi, dan saya mau tutup beberapa polis asuransi saya, gitu ya. Waktu saya ketemu, saya bilang saya mau ketemu, tapi tolong bawa pasangannya dan tolong bawa semua produknya, polis-polisnya, saya bilang gitu ya. Pada saat dibawa, ternyata tadi saya bilang ada 10 bahkan 11 kalau nggak salah waktu itu. Lebih. Terus ternyata saya tanya siapa pencari nafkah tunggalnya, kebetulan ini suaminya, ya. Kemudian waktu saya cek, ternyata yang polis yang atas nama suaminya hanya 3. Ya, waktu saya cek lagi polis asuransinya itu ternyata jumlah uang pertanggungan itu hanya 890 juta. Bayangkan kalau misalnya terjadi sesuatu sama si suaminya, kemudian dia meninggal, keluarlah uang 890 juta, ya kan? Tetapi biaya hidupnya mereka berapa sebulan? 80 juta. Nggak cukup sampai 12-13 bulan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diperhatikan juga semakin banyak polisnya, pada saat bersama ada cost-nya loh. Ya nggak? Ya, biaya semua kan ada cost-nya, ada konsekuensinya ya. Itu namanya sih menurut saya fair. Setiap ada cost-nya pasti ada benefit-nya gitu kan jadinya. Terus pernah juga misalnya
seseorang yang dia punya produk saham banyak, ya. Karena kan sulit mengawasinya. Misalnya tahun 2005 ya, mulai beli saham. Ada saham yang memang misalnya returnnya bagus banget, tetapi ada juga sahamnya ternyata malah di-delisting atau dikeluarkan dari bursa. Bisa sih. Bisa terjadi itu hal itu jadinya ya. Oleh sebab itu semakin banyak yang dia miliki produknya, semakin pengawasannya juga makin banyak juga gitu jadinya ya. Jadi perlu diperhatikan setiap ada produk tadi, pasti perhatikan juga pengawasannya, ada cost-nya, apakah sesuai dengan tujuannya. Kecuali kalau misalnya sudah integratif semuanya, kemudian dia mau memiliki produk yang tujuan yang lain, itu mungkin bisa diperhatikan juga. Bahkan produk yang banyak tadi mungkin kita bisa switch di masa yang akan datang untuk keperluan atau tujuan yang lain gitu. Gitu ya. Last question. Seru sekali kita hari ini belajar banyak. Thank you. Apa sih keunggulan produk asuransi dibandingkan dengan produk keuangan lainnya yang membuat asuransi itu cocok sebagai tools gitu atau kendaraan untuk mencapai tujuan kita di masa depan? Saya cerita pentingnya asuransi dibandingkan dengan saving and investment. Walaupun statement saya ini harusnya dikoreksi karena saving, investment, dan protection bukanlah produk yang dibandingkan. Harusnya dia adalah produk yang disandingkan, seperti itu. Cuman kita melihat masing-masing. Kenapa orang perlu saving? Perlu. Karena orang hidup hari ini, gitu. Saving adalah uang hari ini untuk hari ini. Perlu nggak punya saving? Perlu. Karena dia adalah tools yang paling liquid. Walaupun bentuk saving ini dalam bentuk keuangannya bisa jadi sekarang dengan digital wallet seperti itu. Yang kedua, karena orang nggak hanya hidup hari ini, dia perlu hidup jangka panjang, makanya orang perlu investasi. Perlu nggak investasi? Perlu. Karena kalau mengandalkan saving, cuman save aja. Hari ini. Uangnya nggak berkembang gitu. Nah, tetapi ketika orang harus punya investasi, dia juga harus siap nih jantungnya. Yang tadi di awal saya bilang, high risk, high return, low risk, low return. No risk, no return. Nah, ini orang-orang masih suka salah, maunya no risk gitu, nggak bisa. Nah, tapi si investasi ini ketika investasi lagi bagus, dia berkembang sangat melesat melebihi tingkat inflasi. Itu yang membuat kalau tadi saving adalah plan to be safe, investasi in overall adalah plan to be rich. Seperti itu, gimana duit 100 jutanya jadi 200, 200 jadi 400. Walaupun ada opportunity 400 terkena segala macam resiko bisa blok. Nah, tapi dia nggak hanya hidup saving and investment. Kalau saving and investment, S dan I jatuhnya cuma C, gitu ya. Bahaya ini, mati nanti jatuhnya. Makanya harus dilengkapi dengan P, supaya jadi SIP. SIP. Si P ini, si proteksi ini menarik. Dia punya 3 wajah. Kalau tadi saving adalah uang hari ini untuk hari ini, investasi adalah uang hari ini untuk hari esok, si proteksi ini punya 3 wajah. Terjadi resiko hari ini, dia melindungi si saving supaya nggak usah keluarin itu tabungan gitu ya. Perusahaan asuransi yang akan bayarin cash ke rumah sakit kalau dia ada resiko hari ini. Nah, pertanyaannya, kalau aku nggak ada resiko Nina gimana? Baik-baik aja, umur panjang. That's good, itu harapan semua orang. Maka si proteksi ini akan menambahkan akumulasi dana terhadap investasinya. Jadi dia akan di-levitate, dia akan di-leverage untuk naik lagi. Nah, suatu hari orang pasti tua, suatu hari orang pasti mati. Tinggal kapan kita nggak tahu. Nah, ketika itu terjadi, dia akan menciptakan aset. Jadi dia melindungi uang hari ini, menambahkan dana akumulasi, dan meninggalkan legacy. Nah, berkaitan dengan legacy ini, si asuransi itu punya 6 manfaat. Manfaat yang pertama, dia adalah legacy yang cukup dikumpulkan uang kecil jadi uang besar. Contoh, hari ini kalau dompet saya cuma bisa menyisihkan 500.000 per bulan. Untuk bisa ngasih warisan 500 juta, aku perlu 1000 bulan loh. Udah kayak malam Lailatul Qadar, belum tentu nyampe, bener nggak? Tetapi dengan asuransi, si 500.000 ini pun terjadi resiko bisa jadi 500 juta. So, small amount for big amount. Yang kedua, asuransi ini tepat sasaran karena dia konsepnya adalah beneficiary, bukan waris gitu. Jadi kita bisa membayarkan tanpa dispute langsung sesuai dengan ahli waris yang diinginkan. Nggak usah pakai jambak-jambakan, nggak usah proses biasanya yang namanya waris untuk pencairan. Dia perlu pencarian dan kadangkala terjadi pencurian. Kalau asuransi enggak, dia langsung cair. Yang ketiga, asuransi ini saat ini, moga-moga OJK lagi dalam arusan gitu ya. Saat ini asuransi adalah bukan objek pajak. Keren loh, itu keren banget. Jadi yang diterima adalah net. Walaupun sekarang ini ada wacana untuk menambahkan PPN terhadap asuransi, tapi belum deal. Jadi maksimalin sekarang.
Yang keempat, asuransi nggak perlu balik nama, dia bebas bea. Jadi hari ini terjadi waris adalah anak saya, nggak perlu balik nama. Dan jangan salah, banyak sekali aset yang kara-kara nggak dibalik namain, dia jadi status quo. Yang kelima, karena dia tepat sasaran tadi, maka dia bukan sumber sengketa gitu. Jadi yang aku bilang tadi, yang namanya kita mau kasih mata air, tetap mata air, nggak jadi air mata gitu ya. Dan last but not the least, dia liquid. Makanya itu yang saya bilang bahwa asuransi itu tetap harus jadi kuncian karena dia memiliki entry dan exit strategi untuk the whole financial planning. Itu aja dari saya. Sangat bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Muhammad Andoko Sicilianina.